Hai, selamat pagi, salam semangat buat kita semua. Saya Habibi dari Balai PSKL Wilayah Sumatera. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan analisis pengolahan data yang telah saya dapatkan pada saat kemarin saya melakukan identifikasi potensi wilayah di kelompok sasaran saya. Setelah melakukan identifikasi, saya akan mengolah data, kemudian saya akan menemukan permasalahan paling priority yang untuk diselesaikan, di mana nanti saya akan membuat matrik dan nanti matrik-matrik tersebut akan saya masukkan ke dalam program dan rencana kerja tahunan penyuluhan lingkungan hidup. Oke, selamat bekerja. Dari data-data yang telah saya analisis, saya menemukan 3 keadaan yang belum memuaskan. Pertama, ditemukan beberapa titik tumpukan sampah di wilayah Kampung Wisata Sugiwaras atau RW 02 Kelurahan Talang Jambi, di mana daerah ini merupakan daerah potensinya ya, memiliki tempat pembuatan sampah plastik, outputnya konblok, pemenang hatinya PKK, masuk apresiasi Desa Wisata Indonesia, masuk program Kampung Iklim, dan terintegrasi dengan berbagai program. Tetapi saya menemukan ada beberapa titik penumpukan sampah di lingkungan tersebut. Sehingga upaya tindak lanjutnya adalah bagaimana melakukan pemilahan sampah dari sejak di rumah tangga dengan prinsip 3R, pembuatan bank sampah, dan pemampatan sampah menjadi barang bernilai ekonomis pada wilayah kampung wisata tersebut. Sedangkan kebutuhan informasinya ada 4, mulai dari cara pemilahan sampah rumah tangga, pembuatan bank sampah, pembuatan pupuk kompos untuk dari sampah organik, dan pembuatan barang bernilai ekonomis dari sampah anorganik. Contohnya dari konblok ataupun dari souvenir kerajinan-kerajinan berbahan baku plastik. Media penyuluhan baik dari leaflet, booklet, video edukasi, metode penyuluhannya melalui sekolah lapang, FGD, bimbingan teknik, dan demonstrasi. Sedangkan keadaan kurang memuaskan kedua, saya menemukan sebagian kecil lahan pekarangan masih kosong sehingga lingkungannya terasa kering dan gersang serta berdebu. Ada di mana potensinya itu sekitar 30-40% pekarangan rumah masih ada slot kosong dan masih dapat ditanami dengan tanaman MPTS, buah-buahan termasuk juga kayu-kayuan, serta masih dapat dimanfaatkan pekarangan untuk tanaman sayur-sayuran. Upaya tindak lanjutnya dilakukan fasilitasi permohonan permintaan bibit kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan wilayah 1 yang ada di Palembang terhadap 500 KK di RW 02 atau Kampung Wisata Sugiwaras ini. Nanti kegiatannya melalui sosialisasi manfaat tanaman PTS dan manfaat tanaman kayu gaharu yang akan ditanam, serta cara penanaman dan pemeliharaan tanaman buah yang baik dan benar. Oke, itu keterbatasan berikutnya. Keadaan yang kurang memuaskan berikutnya ini berdasarkan hasil pemeringkatan ya, tadi peringkat 1 dan kedua, ketiga, dan kalau yang ketiga ini yang tidak terlalu dibutuhkan waktu tepat, tapi perlu kedepannya terus dilakukan peningkatan kapasitas kepada anggota kelompok warga Kampung Wisata Sugiwaras ini. Kalau kita lihat bagaimana program-program ini terintegrasi mulai dari PAUK Darwisnya, TPPKK, kelompok wanita tani, pemuda tani milenial gitu. Dan juga bermunculan kelompok-kelompok UMKM yang salah satunya saling terintegrasi. Nah, ini diperlukan peningkatan kapasitas bagi masyarakat kampung wisata ini secara terus-menerus untuk penguatan kelembagaan melalui atau hal-hal yang dibutuhkan itu bagaimana sih cara kemitraan, sehingga nanti ke depan semakin banyak mitra yang bekerja sama mulai dari hulu sampai ke hilir terhadap kelompok sasaran ini. Kemudian bagaimana cara pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan. Jadi tidak mati pada saat ini saja, tetapi dilakukan terus-menerus sehingga itu menjadi culture, menjadi budaya, menjadi habit yang baik bagi masyarakat tersebut, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang baik gitu kan, dan tentunya itu adalah harapan kita semua. Kegiatannya bisa melalui bimbingan teknis, studi banding, dan
mungkin hal-hal lainnya yang bisa menyesuaikan. Baik, itu terkait analisis data potensi yang telah saya lakukan. Terima kasih.